Sekali jangki tetap jangki, sekali berandal tetap berandalan. Semua stigma dan diskriminasi seolah nggak bisa lepas dari diri seorang yang pernah punya background gak enak. Padahal semua orang punya background cerita yang aneh-aneh, atau mungkin aib-aib yang sama seperti dosa yang jijik buat dibanggakan kepada Yang Maha Kuasa. Well, tapi itulah realitas. Itulah kenyataan dunia ini. Kenyataan yang dimana gua ada di tengah-tengahnya. Dari A sampai Z yang mbak tahu drugs apa aja? Gitu, semuanya dipakai? Semua saya pakai. Ada yang beli, saya sempat bikin drugs sendiri. Kalau makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya dan terbagi menjadi 3, yaitu karnivora, hewan memakan daging, herbivora, hewan memakan tumbuhan, dan omnivora, hewan memakan segalanya atau keduanya. Kalau kami atau gua ini jenis jangki omnivora alias pemakai semua jenis drugs. Itu juga biasa disebut untuk kalau gua orang nyebutnya all around, uppers, downers, halusinogen, semua gua pakai. Drug is my friend, drug is my best mate, drugs means everything to me. Semua menjadi normal ketika gue dalam keadaan tidak normal. Semua menjadi sangat terkendali ketika gue dalam keadaan sama sekali tidak terkendali. Dan dalam hitungan menit pun semua menjadi flat dan ngambang. Kamar gue pun seperti menjadi ada di suatu tempat yang gue nggak tahu ada di mana. I'm in the middle of nowhere, but I like this place. Kepala saya sering sakit, kayak ada ulet jalan gitu di kepala. Terus sering lihat tembok tuh mendidih. Saya ngasih tahu sama teman kamar saya, masih hidup orangnya sekarang. Saya kasih tahu tuh temboknya mendidih atau enggak. Saya ngomong sama dia, saya ngomong sendiri kadang-kadang di kamar. Dan dia tahu saya ngomong sendiri. Akhirnya ya dia ngomong sama saya juga. Dan saya juga akhirnya dengan kesadaran sendiri karena udah banyak orang yang perhatiin saya. Dan saya juga ngerasa udah gak nyaman nih sama kondisi kayak gini. Akhirnya saya datang ke poliklinik, saya nanya. Itu di RSUD Bekasi awalnya. Tapi tetap dibilangnya itu tadi aja, terlalu banyak. Enggak, akhirnya saya tahu. Di RSUD Bekasi, di dokter Baharingin Marbun. Awal saya tahu saya skizofrenia. Pengetahuan pertama tentang skizo. Kan nggak dikasih tahu sama sekali sama psikiater, waktu nyari-nyari tahu. Gangguan kejiwaan doang sih yang saya tahu. Cuman saya pikir itu mungkin efek dari drugs, tapi kalau saya pikir ke belakang lagi jauh, kalau misalnya ada halusinasi dari kecil, gue halusinasi juga gitu. Berarti kan, ya saya bingung, nggak tahu nih saya skizofrenianya karena memang udah ada semenjak kecil atau memang karena efek dari drugs. Setelah berpikir dan merenung jauh akan masalah dan keputusasaan gue, timbullah satu ide yang salah dalam diri gue. Gue mau bunuh diri. Gue merancangkan sesuatu yang jahat. Gue mau jual DVD di kamar dan sound system. Terus gue beli obat-obatan yang banyak. Dan gue akan makan itu semua sampai gue overdosis dan mau mati. Putus asa dan rasa salah hidup ini gak ada. Artinya, dan ini mungkin kutukan buat gue. Saya beruntungnya saya gak mati aja. Itu aja. Saya gak mati dan saya masih bisa berbagi pengalaman sama orang lain. Dan paling tidak saya masih berguna deh. Tekanan hidup yang berujung pada keinginan untuk bunuh diri justru membuat Freddy lebih semangat untuk sembuh walau halusinasi masih sering menghantui.
Saya terapi obat terus rutin, walaupun bayangan-bayangan itu atau ilusi lah. Ilusi yang masih sering Mbak, saya Mbak. Kadang ngelihat pipa pembuangan air gitu jadi palaron, jadi kayak orang. Waktu di RSUD Bekasi, Dr. Baringin Marbun, saya masih ya udah nerima. Cuman lama minum obat saya capek. Saya nggak mau, masa sih ya gue sakit gitu loh. Akhirnya saya denial, saya nggak mau minum obat lagi. Dan waktu itu saya sebenarnya nggak boleh keluar rumah, tapi saya paksain keluar rumah. Nggak sampai berapa langkah keluar rumah, saya dikejar-kejar ninja. Ninja yang waktu itu kecil saya lihat, dia muncul lagi. Pada pengidap skizofrenia, gangguan halusinasi memang lazim terjadi. Selain Freddy, Iman yang juga didiagnosa skizofrenia kerap merasakan gangguan halusinasi. Saya halusinasinya ketemu malaikat, ketemu setan. Ya ada apa? Nyai Roro Kidul lah gitu. Jadi kayak ada kliniknya gitu. Kalau malaikat kayaknya mau nyabut nyawa gitu. Jadi perasaannya, waduh saya mati ini gitu. Emang saya juga ada paranoidnya, takut mati gitu Mbak. Sebenarnya sih dari kecil itu di pikiran itu kalau merem ada gambaran orang sekelebat kayak gambar film gitu muncul dari kecil itu Mbak. Orang-orang tadi kenal ya, kayak kita nonton film gitu, kayak lagi nonton film di bioskop. Itu bukan mimpi, dalam keadaan sadar juga suka ada bayangan begitu, terutama kalau lagi sendiri, lagi diem gitu, terus matanya dipejamkan, timbul begitu. Gejala-gejala skizofrenia yang pernah muncul saat Iman kecil semakin bertambah parah ketika dirinya terjerat narkoba. Setelah saya remaja, narkoba gitu, kenal ganja makin parah, karena kan ganja nambah halusinasi. Ya, awalnya ngerokok, terus ganja, obat-obatan, heroin. Cuman satu, saya nggak main yang alat suntik, soalnya dari kecil takut disuntik. Saat make lebih jelas gitu halusinasinya, kayak nyata gitu. Ya itu, saya nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, pikiran kacau. Saya dibawa dulu, bapak saya kan di kesehatan angkatan darat, jadi dibawa ke klinik dulu, terus klinik nyaranin ke RSPAD. Di RSPAD saya dibawa ke bagian psikiatri. Setelah itu karena nggak bisa tidur, saya mungkin disuntik tidur. Habis bangun gitu, habis disuntik tidur bangun nggak tahu, pokoknya blank gitu. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, nggak tahu. Saya bangun melek pertama, saya nggak tahu di mana gitu. Saya dengar waktu mau di EEG itu susternya bilang depresi. Mungkin ya perasaan bersalah juga, berdosa gitu, nggak bisa bahagiakan orang tua, terus kelakuannya bandel. Saya suka bertanya sama Tuhan, kenapa saya dapat penyakit ini Tuhan gitu. Sama ibu juga, kok saya dikasih sakit ini gitu, kok belum bisa nerima gitu. Waham atau delusi merupakan keyakinan palsu yang timbul pada penderita gangguan mental yang merupakan salah satu gejala gangguan isi pikir.
Saya punya waham kebesaran juga, saya ini the next Martin Luther. Kalau Martin Luther pernah bawa pembaruan ke Kristen, saya ini bakal bawa pembaruan yang baru lagi gitu loh. Terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera biasa disebut halusinasi. Hal ini juga gejala gangguan jiwa selain delusi. Banyak sih, serasa terbang ke awan apa sih. Pokoknya saya langsung jadi banyak diem dan larut dalam halusinasi itu. Dalam ilmu kejiwaan, pecandu narkoba yang juga mengalami gangguan jiwa biasanya didiagnosis ganda atau disebut dual diagnosis. Dalam kekacauan di otak yang terjadi akibat penyalahgunaan ini, maka kekacauan itu bukan menyembuhkan, tapi bisa saja membuat beberapa gejala teralihkan oleh penyalahgunaan zat ini. Kita lihat dosis yang dia pakai. Jadi seseorang bisa saja karena memakai narkoba jadi sakit jiwa. Itu bisa terjadi. Dosis tertentu dengan ketinggian tertentu membuat dia sakit jiwa. Sakit jiwa itu kalau betul-betul hanya karena narkoba, hanya karena dosis narkoba yang terlalu tinggi, maka jika dosis itu turun, penyakit schizofrenia juga hilang. Tapi bisa juga sebelumnya sudah ada. Karena sudah ada, namanya seorang yang sakit jiwa belum tentu melakukan sesuatu secara terarah. Kalau tidak terarah dan menggunakan narkoba, di situ akan terjadi kekacauan di otaknya, karena namanya ada suatu zat yang berlebih di otaknya diberikan zat lain, zat yang juga mempengaruhi otak. Karena itu bisa seolah-olah itu hilang sementara, bisa juga kelihatan menjadi lebih parah. Pecandu yang mengalami gangguan kejiwaan dapat ditangani dengan pengobatan untuk kedua gejalanya secara bersamaan. Sebetulnya semua dua-duanya bisa dilakukan sekaligus, karena jenis yang dipakai itu berbeda. Pengobatan yang dipakai juga masuk kelompok obat yang berbeda dibandingkan dengan kelompok obat narkoba. Bisa dilakukan bersamaan jika memang kena gangguan sakit jiwa. Pengobatan bagi pasien dual diagnosis sangat bergantung pada kondisinya. Pengobatan pada kasus kecanduannya misalnya bisa langsung dihentikan mendadak, bisa juga dilakukan bertahap. Jika itu sesuatu yang sifatnya psikotropika tertentu, maka dia tidak boleh dilepas mendadak. Jadi kita lihat dulu apakah misalnya risikonya ke arah mana kalau dilepas mendadak. Tapi ada juga yang dengan mudah saja kita lepas mendadak, hanya orangnya nanti jadi kesakitan, jadi misalnya gemetar, dan di situ menggigil, dan di situ kita lihat apakah terlalu berat gejala yang dirasakan sehingga kita menurunkan juga secara bertahap, atau kita secara langsung melakukan lepas obat ini. Iman dan Freddy kini telah pulih, bersih dari narkoba, walau masih harus bertarung mengendalikan skizofrenianya. Apapun yang telah mereka lalui, Iman dan Freddy yakin semuanya adalah jalan mereka agar lebih berguna bagi sesama. Saya sudah menemukan
supaya saya bisa lebih kuat lagi menghadapi dunia ini, dan tujuan saya berbagi buat teman-teman yang terutama yang belum terkena atau yang masih dalam kondisi akut supaya bisa pulih, dan saya yakin itu bisa pulih. Gue menjadi kesakitan dalam hidup ini bukan hanya badan, tapi batin. Gue gak mau jadi sampah, dan memang gak ada manusia yang mau jadi sampah. Gue tahu hati gue lelah, gue capek, dan ini adalah inti dari semua cerita ini.